Jadi selama ikut Pak Anies ada rasa penyesalan nggak Pak? Oh enggak, itu sedikit pun tidak ada merasa kalah, merasa menyesal dan merasa dirugikan. Itu tidak ada sama sekali. Halo teman-teman, kembali lagi. Kita sekarang habis ketemu sama Pak Anies Baswedan dan seru banget. 2 tahun, hampir 2 tahun ya Pak ya? Hampir, kurang lebih 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun kita ikut kampanye Pak Anies Baswedan keliling, hampir keliling Indonesia lah. Kurang lebih beberapa daerah, dan seneng banget dari Jakarta keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan ikut campur di bagian garis perubahan. Dan Pak Medi ini salah satu ketua umum relawan Anies, nggak usah sebutin namanya, tapi ketua umum relawan Anies yang dan kebetulan jadi Timnas Amin juga kemarin, bagian dari Timnas Amin. Seru banget ya Pak ya. Gimana Pak kemarin ikut dalam garis perubahan Pak? Dalam awal waktu kita giat Anies kampanye di beberapa daerah, antara lain dari Sumatera, Jawa, dari Medan, dari Kota Barus, dari Bali ya Pak ya, dari Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, bahkan Jatim, Madura, bahkan juga Bali, sehingga betul-betul satu giat yang sangat serius sekali mengikuti Amin kampanye untuk kemenangan. Tapi alhamdulillah saya bisa menjadi saksi hidup melihat setiap kota datang itu begitu antusiasnya masyarakat. Bahkan yang di Medan, di pelosok itu saya lupa namanya. Mereka mengatakan memang ini bendera-bendera mereka nih ada semua banyak, tapi pemilihnya kita Amin semua. Jadi alhamdulillah. Dan kenyataannya belum juga takdir kemenangan Amin itu karena berbagai kehendak. Ya ini pasti ada yang terbaik dari Allah. Skenario Allah yang terbaik. Yang terjadi saat ini adalah skenario tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Tapi itu pun juga pemimpin abadi kami Anies Rashid Baswedan mengatakan jangan menyesali takdir. Jadi takdir itu bisa membawa nikmat, nikmat Tuhan mana lagi yang kau ciptakan ke depan. Jadi selama ikut Pak Anies ada rasa penyesalan nggak Pak? Oh enggak, saya dinyatakan Pak Anies melalui keputusan Mahkamah Konstitusi terakhir. Itu sedikit pun tidak ada merasa kalah, merasa menyesal dan merasa dirugikan. Itu tidak ada sama sekali. Saya ikut apa yang dikatakan pemimpin abadi ini Anies Rashid Baswedan, Sa'mina Watona. Jadi udah jelas saya mengikuti pemimpin yang betul-betul amanah dan betul-betul adil. Jadi ini saya anggap suatu hiburan ya Pak? Hiburan juga Pak? Bukan, suatu ujian ya? Buat kebetulan saya menganut umat Islam, jadi ujian untuk umat Islam yang lebih sabar lagi. Tentunya kemenangan itu dengan kesabaran dan istiqomah. Terus Pak, tadi kan rame banget Pak ketemu sama Tom Lembong, terus ketua PKS, sekjen Partai Nasdem. Tadi kan kayaknya dikumpulkan sama Pak Anies dalam satu rumah tuh Pak. Tadi ngobrolin apa aja Pak yang disampaikan oleh Pak Anies Pak? Apakah itu bentuk tanda perpisahan Timnas Amin atau seperti ada kelanjutan lagi nih Pak? Ya gitu, kalau Pak. Tadi pesan-pesan Pak Anies adalah untuk sementara ini ya namanya ada panitia ya, tim nasional ya harus ada ujungnya pembubaran gitu pembubaran ya, panitia, tapi semangatnya tidak bubar gitu, terus melanjutkan perjuangan perubahan ke depan dengan cara-cara yang beretika, bermoral, bahkan juga berkonstitusi yang baik. Oleh karena itu kita legowo dengan
seperti diumumkan Mahkamah Konstitusi bahwa gugatan tidak seluruhnya dikabulkan. Oke. Terus gimana Pak selesai mengikuti ajang Pilpres, kan otomatis kan langkah politik selanjutnya ini harus dipikirkan nih Pak. Apakah mau pensiun nih atau ya udahlah nanti politiknya ntar aja 5 tahun ke depan atau gimana nih Pak? Saya pikir kalau buat yang generasi Z maupun generasi penerus bangsa itu harus tetap semangat, tidak luntur dalam perjuangan untuk memperbaiki ke depan konstitusi dan demokrasi ke depan Indonesia yang lebih baik. Kalau buat saya ya insya Allah kalau memang dikasih umur yang barokah dan umur panjang, saya akan tetap mengawal bahkan mengikuti rencana-rencana Pak Anies ke depan maupun mendampingi generasi penerus bangsa ke depan ini dengan harapan ada perubahan yang betul-betul signifikan buat Indonesia maju ke depan. Oke, Pak mau nanya juga nih Pak, berarti selesai Pilpres ini kan sudah usai lah, ibaratnya tuh kita nunggu aja nanti kabar ataupun seperti apa nanti kabar politik selanjutnya gitu. Nah dari sudut pandang Bapak nih kita tanya tentang Pak Anies itu, menurut Bapak sosok Pak Anies Baswedan selama Bapak ikut kampanye bersama dia itu seperti apa Pak orangnya Pak? Saya lihat perhatikan semua itu, saya berjalan dengan Pak Anies ini. Sebetulnya Pak Anies ini kan umurnya di bawah saya jauh. Oh iya Pak. Ya tapi ternyata dia lebih membuat saya tuh, beliau itu adalah mengajarkan gitu ya Pak? Mengajarkan, memberi ilmu yang bermanfaat, memberi wejangan, itu justru saya menganggap dia lebih dari umur saya. Oh berarti ibaratnya Bapak berguru lah ya? Ya berguru dengan yang muda, padahal umurnya ya memang lebih usia saya, tapi dalam hal kehidupan, kesabaran dan segalanya itu ada pada ada pada Anies. Berarti dari segi pengetahuan, segi agama, dari segi apa-apa ya semuanya, Anies ya, semuanya gitu, itu betul-betul Anies betul-betul luar biasa, yang sangat betul-betul pemimpin idaman generasi penerus bangsa maupun rakyat Indonesia seluruhnya. Hanya karena takdir itu kan bisa saja orang mau jadi koruptor, takdirnya bisa, orang mau jadi ahli maksiat, takdirnya bisa, orang yang mau jadi garong maling juga bisa. Jadi bukan orang baik aja yang mau yang bisa jadi, tapi kan itu barokah atau tidak. Jadi artinya belum tentu bukan di yang seperti menjadi koruptor. Itu bukan berkah Allah, itu istidrat namanya. Oke, mantap. Jadi tadi kan di video sebelumnya Pak Anies tuh bicara, ini harus diperjelas lagi nih, Pak Anies itu nggak bikin partai ya. Jadi ada orang mungkin terlalu fanbase-nya Pak Anies mengatakan mungkin ada yang bikin partai, terus logonya ada yang burung hantu tadi Pak Anies mengatakan. Jadi ini diperjelas kalau Pak Anies itu belum masuk partai ya Pak, bahkan sekarang juga. Jadi Pak Anies belum masuk partai dan tidak ada keinginan untuk bikin partai guys. Tapi kita nggak tahu nanti ke depannya seperti apa. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini, dan video-video sebelumnya kita bakalan ngasih juga, kalian bisa lihat tadi Pak Anies mengadakan acara makan bersama, itu media media sama toko-toko itu ruang makannya itu sama gitu, jadi nggak ada dibeda-bedain. Itulah Pak Anies gitu. Jadi begitulah video singkat ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton, jangan lupa subscribe. Thank you. Bye.